مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah kaum muslimat rahimakunallah, jazakunallahu khairan atas pengundangan kami untuk mengkaji kitab terjemahan yang judul terjemahannya 31 Tuntunan Hidup Berkah dan Umur Panjang ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Amir bin Muhammad Al-Mudari. Yang di sini insyaallah dengan adanya kitab tersebut ya, nanti metode belajar kita, saya minta di antara ummahat ada yang membaca ya. Ada ummahat yang membaca, satu orang pada waktunya nanti membaca poin-poin amalan-amalan yang mendatangkan keberkahan hidup ya. Tapi sebelumnya sebagai muqaddimah ana akan membacakan beberapa hadis atau ayat yang tertuturkan di awal-awal kitab. Di sini jemaah sekalian rahimakumullah, waktu di kehidupan kita itu sangat berharga dan sesungguhnya bisa bernilai pahala untuk masa depan kita yang sangat jauh nanti. Jika kita menggunakan waktu kita dengan optimal untuk beramal soleh, maka akan menjadi pemberat timbangan di akhirat nanti, di kehidupan abadi nanti insyaallah. Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwasanya mayoritas dari manusia atau asalnya manusia itu akan merugi, namun dikecualikan. Sebagaimana di surat Al-Asr Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan al-asr, yaitu masa, dan memberikan penegasan dengan lafal inna, artinya sesungguhnya. Berarti hal ini ditegaskan oleh Allah yang menunjukkan benar-benar hak dan real terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi. Al-insan, manusia, lafi khusr. Ayat kedua dari surat Al-Asr ini kalau kita perhatikan ya, kalau ditinjau dari permasalahan bahasa dan usul fiqih, ada lafal, perhatikan lafal inna dan lam. Lam di sini sebelum huruf fi. Ya, kalau antum lihat di halaman ke-6 ya, inna kemudian ada lafi, la ya. Dua-duanya ini menunjukkan penguatan. Inna artinya sesungguhnya, dan keberadaan lam sebelum huruf fi ini mengindikasikan penegasan lebih.
berarti benar-benar penegasan. Ya. Itu poin pertama dari ayat kedua ini yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Kemudian poin kedua yang juga perlu kita perhatikan dari ayat kedua ini adalah lafal al-insan. Lafal al-insan. Insan itu maknanya manusia, iya. Ya. Manusia. Dan perhatikan di lafal al-insan ini ada alif lam. Al-insan. Alif lam di sini menunjukkan keumuman. Ya, berarti mencakup keumuman manusia. Ini menunjukkan keumuman manusia berarti mayoritas. Ya, keumuman manusia benar-benar fi khusrin. Sekarang menuju ke poin ketiga. Kalau tadi poin pertama kita memperhatikan di ayat kedua ini, poin pertama lafal inna dan lam menunjukkan penguatan. Poin kedua, kita melihat di lafal al-insan dengan alif lam. Berarti umum, benar-benar keumuman manusia berada di dalam khusrin. Khusr ini artinya kerugian, tetapi tidak memakai alif lam. Bukan lafil khusri, bukan. Tapi lafi khusrin illa, ya. Ketiadaan alif lam untuk khusr ini, kata para ulama, menunjukkan pengagungan kerugian tersebut. Berarti kerugian yang dimaksud ini adalah serugi-ruginya kerugian. Ya, perhatikan ayat kedua ini. Kalau kita flash begitu saja membacanya, ya sejenak, itu tidak begitu tersanubarikan. Tetapi kalau kita menelaah ayat ini dengan benar-benar dengan ilmu, maka kita akan mendapatkan betapa besarnya stressing, penekanan, dan kandungan makna di dalamnya. Sesungguhnya keumuman manusia, ya, kita semua tiap hari mungkin jalan keluar rumah dan melihat banyak orang. Ketahuilah, keumuman orang itu akan berada di kerugian yang besar nanti. Ya, itu bisa dipahami ibu-ibu, ya? Apa atau saya terlalu cepat kalimatnya atau tidak? Cukup segini? Nah, nggak usah lebih lambat lagi ya, karena waktu habis. Ini kira-kira sampai jam berapa kita belajar? Jam 10? Jam berapa? 10.30. Ada tanya jawab nggak? Jam berapa itu tanya jawabnya? 10. Oke, insyaallah. Baik. Nah, kemudian ummahat sekalian rahimakumullah, ada kaidah juga dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya At-Tahir Ibnu Ashur, seorang ahli tafsir dan juga ahli balaghah dan sastra. Jika ada lafal al-insan dalam Al-Quran, ya, lebih-lebih sebelumnya lafal tersebut ada inna, itu normalnya menunjukkan atau mengungkapkan pencelaan terhadap manusia. Ya, pencelaan terhadap manusia. Kalau ada lafal insan dan sebelumnya biasanya inna, penekanan, itu normalnya menunjukkan, ya, pencelaan atau aib terhadap manusia. Ya. Taib. Sekarang coba ummahat, kalau misalnya saya bilang semua ummahat di majelis ini, ya, memiliki anak kecuali 50 orang. Ini semua berapa nih total? Dihitung capek ya. Anggap 60 mungkin. Sampai? Anggap aja lah 60 ya. Semua ummahat di sini punya anak
kecuali 50 orang nggak punya anak. Kalimat ini kesannya relevan atau tidak sebenarnya? Nggak relevan. Ya. Semua berarti umum. Tapi dikecualikan, malah yang dikecualikan ini lebih banyak daripada yang umum, nggak mungkin. Ya. Kecuali kalau saya bilang semua umat di sini tidak punya anak kecuali 10. Nah, ini baru relevan. Ya, appropriate itu, pantas dia kalimatnya. Di sini kalimat dia, sesungguhnya keumuman manusia berada di dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal soleh, bertawasau bil haq, tawasau bil sabr. Lebih banyak mana orang yang akan berada di kerugian atau orang yang dikecualikan ini? Mana yang lebih banyak? Yang rugi. Berarti mayoritas manusia nanti penghuni neraka. Fana'udzubillah. Nah, syarat untuk tidak masuk ke dalam keumuman itu ada 4 di sini. Beriman, beramal soleh, berwasiat dengan kebenaran dan sabar. Ya. Dan Allah membuka ayat di surat ini dengan sumpahnya terhadap masa. Ini menunjukkan kepentingan masa untuk beramal. Oleh karena itu di halaman ke-7 kata Rasulullah SAW, "Igtanim khamsan qabla khams." Ambillah keuntungan pada 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Yakni apa? Syababaka qabla haramik. Yaitu masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Jumhur orang tua itu nyesel. Bukan nyesel jadi tua, bukan. Tapi nyesel kenapa masa mudanya tidak digunakan semaksimal dan seoptimalnya. Jumhurnya ya, sebagian tidak. Ya. Kemudian wasihhataka qabla saqamik. Ya. Raih keuntungan saat kamu sebelum kamu sakit. Ya, mumpung sehat, mumpung muda, maka raihlah hal-hal yang sulit didapat oleh orang tua atau lagi sakit. Oleh karena itu, kesehatan itu ibarat mahkota yang ada di kepala orang yang sehat. Ya, kesehatan itu adalah mahkota yang terpakaikan di kepala orang sehat, namun tidak disadari orang yang sehat, tapi bisa dilihat oleh orang yang sedang sakit. Ya. Wa ghinaka qabla faqrika. Dan kayamu sebelum miskinmu. Mumpung kaya, mumpung punya uang, maka cepat-cepatlah ambil keuntungan. Keuntungannya keuntungan untuk akhirat. Ya. Seseorang itu ketika dia hidup cukup, maka dia sebenarnya kaya. Ketika mendapatkan sudah ada makanan, hidangan di meja makan, dia sebenarnya udah kaya. Maka raihlah keuntungan dari itu sebelum dia nanti kekurangan. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum kamu menjadi tersibukkan. Betapa banyaknya orang-orang yang terlalu sibuk waktunya sampai dia merindukan masa-masa luang. Namun ketika masa luang Allah Ta'ala berikan, mereka tidak menyempatkannya untuk kebaikan. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, "Fa idza faraghta fansab." Jika kamu sedang kosong, lagi free time, maka isilah waktu kosong tersebut untuk kebaikan, diantaranya salat, ya, atau berzikir, atau ke majelis ilmu. Atau kalau sekarang itu di YouTube banyak sekali majelis ilmu online, maksudnya menyimak atau menonton, menyaksikan. Ya, banyak sekarang. Jadi Allah Maha Adil. Seiring sekarang banyaknya hal-hal yang membuat kita berpaling dari ilmu, tetapi banyak pula hal-hal yang membuat kita bersegera menuju ilmu. Ya, antunna kalau misalnya ummahat sekalian, ya, atau akhwat sekalian ke desa-desa, ya,
Cari majelis ilmu di desa coba. Susah. Lebih-lebih sekarang ini hampir lebih susah lagi. Kiai-kiai sudah pada wafat. Kemudian moral anak-anak muda sudah tidak ada yang mengontrol. Ya. Justru orang-orang kota ini yang banyak majelis ilmunya, subhanallah. Kemudian wa hayataka qabla mautika. Dan mumpung hidupmu sebelum matimu nanti. Ya. Kita tidak bisa melogikakan apa yang terjadi setelah kematian kecuali yang diwartakan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang telah mati tidak bisa memberikan kabar kepada kita apa yang telah menimpa mereka, kecuali mungkin di mimpi, dan itu pun belum tentu benar orang itu. Bisa jadi syaitan menyerupainya. Nah, kita mumpung masih hidup jemaah sekalian, berbekal menuju perjalanan dan safar yang paling jauh lebih jauh dibandingkan segala jenis safar di dunia. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengenal jauhnya safar, maka ia pasti lebih sungguh berbekal. Seseorang ketika mengenal ad-dar al-akhirah, mengenal kuburan, alam barzakh dan hari akhir, mengenal betapa jauhnya jarak antara semua itu, maka dia mengenal bahwasanya itu perjalanan yang terpanjang yang akan menimpa dia dan pasti menimpanya. Semakin kita mengenal hari akhir, semakin kita mengimani hari akhir, maka semakin kita mengamalkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya, maka 5 hal ini lakukanlah sebagai zad, sebagai bekal agar tidak merugi kelak. Karena ketika sudah divonis merugi, maka tidak ada lagi yang dapat menolong. Allah Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir atau kurang beriman kepada hari akhir. Yang Allah tolong adalah orang-orang yang dekat kepadanya dan beriman selama di dunia, maka Allah tolong dengan pengampunannya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang merasa takut kepada Allah, padahal Allah itu gaib, tidak bisa dia lihat selama di dunia, maka dia akan mendapatkan atau mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dan pahala yang banyak. Saya pengen dari jemaah akhwat ini, tolong ada yang membaca langsung ke halaman 27 ya. Amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur, menambah kebajikan dan meninggikan derajat. Tafadhali, siapa yang berkenan berbagi pahala ya, atau ikhwan yang baca. Biasanya gimana? Atau biasanya nggak ada yang baca? Ada, silakan. Fadhol, siapa yang baca? Ibu, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd, kemudian baca. Dari kalimat itu ya, pakai kalimat tadi ya, Bu ya. Tafadhali. Halaman 27 Bu ya. 27. Iya. Maksudnya Ibu pakai muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Ya, bisa? Ya, silakan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah gitu. Ala Rasulillah. Saya ulangi ya. Lihat ke saya, jangan lihat ke temannya. Lihat ke saya. Ini kenapa saya ajarkan begini? Untuk adab ya. Kita memulai dengan itu insyaallah ya. Dan nanti ketika misal di kajian lain ada ibu-ibu yang juga mungkin diminta baca, tolong dimulai dengan kalimat seperti itu. Walaupun mungkin ustadznya mungkin nggak memerintahkan, tapi inisiatif sendiri. Karena ini adab dan membuat insyaallah ada keberkahan di pembacaan kita. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, mulai. Tafadhol. Ya, nanti pelajari sendiri di rumah ya, Bu ya. Dibaca langsung. Yuk, silakan. Amalan-amalan. Langsung baca. Yuk. Amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur, menambahkan kebajikan dan meninggikan derajat. Yang pertama, carilah pahala dari Allah dalam setiap amalan yang Anda lakukan. Ya. Terus lanjutkan. Carilah pahala dalam tidur, makan, minum, dan pekerjaan Anda. Maka Anda akan diberi pahala, insya Allah. Nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anak yang diniatkan untuk mencari pahala akan diberi pahala juga. Nabi bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Innaka. Bisa baca bahasa Arabnya? Nggak bisa. Saya yang baca ya. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma tad'uhu fi imra'atik. Silakan. Tidakkah engkau menafkahkan suatu nafkah karena mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau diberi pahala hingga makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu. Terus Lanjut. lanjut aja. Amalan baik itu banyak sekali, di antaranya menyebarkan dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersih dengan mengucapkan ya harumukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi engkau. Rendahlah hati, memaafkan orang yang pernah menjoliminya, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Semua perkara ini bila dikerjakan seorang muslim karena ketaatan kepada Allah dan niat yang baik mengharapkan wajah Allah semata, tidak dilakukan sekedar kebiasaan atau kamuflase, maka Iya. ia akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika seorang muslim menggauli istrinya, ia akan mendapatkan pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fi bud'i wa ahadikum Jangan nama-namain hadis Nabi, Bu. Ini nggak ada huruf waw di sini. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Gitu. Coba bisa ulang. Ulang. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ahsant. Bagus. Lanjut. Persetubuhan adalah persetubuhan salah seorang dari kalian adalah shadaqah. Lanjut. Maka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika melampiaskan syahwatnya akan mendapat pahala? Iya, kemudian Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa ketika seorang laki-laki kita meminta suaranya kecilin. Suaranya kecil. Lagi belajar. Ia mendapat pahala, sedangkan ia bertujuan mendapatkan pelajaran dan kenikmatan. Iya. Rasulullah Shallallahu Lanjut. Rasulullah Shallallahu Saya baca. Ara'aitum law wada'aha fil harami kana 'alaihi wizr fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Ya, silakan. Bagaimana pendapat kalian sekiranya ia melampiaskannya dalam keharaman? Apakah ia mendapatkan dosa? Begitu pula bila melampiaskannya dalam kehalalan, maka ia mendapatkan pahala. Iya. Kemudian Sebagian salaf mengatakan tidurnya orang mukmin, makan dan minumnya semua itu adalah amal-amal saleh yang pahalanya akan mengalir padanya bila diniatkan sebagai ketakwaan dalam taat kepada Allah. iya, jemaah sekalian rahimakumullah yang Allah berkati. Carilah pahala dari Allah dalam setiap amalan yang antum lakukan. Sekalipun amalan itu kecil. Ya. Janganlah kita meremehkan sedikit pun dari amalan ma'ruf. Ya. Karena dalam surat Az-Zalzalah Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu kita hafal semua insyaallah. Tapi tolong diresapi. Barang siapa yang beramal faman ya'mal mithqala dzarrah, sebiji dzarrah itu berarti kecil sekali amalan tersebut. Tapi karena dia mengamalkannya dengan baik, ikhlas dan tidak melanggar sunnah, maka khairan yarah. Dia akan melihat apa? Khaira, kebaikan.
Kemudian di surat Luqman Allah Ta'ala menghikayatkan bagaimana Luqman berwasiat dan menasihati anaknya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, jikalau misal ada setitik amalan kecil, sebiji amalan kecil itu berada di batu atau langit atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah pasti akan datangkan ganjarannya. Amalan sekecil apapun jemaah sekalian. Karena dikatakan kemudian innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha latif. Latif itu lembut. Dan tiada kelembutan yang lebih lembut daripada kelembutan Allah Azza wa Jalla. Baik dari segi ilmu maupun kasih sayang. Sehingga detail apapun, segaib apapun Allah pasti tahu. Seseorang yang menyembunyikan amalan karena takut riya, walaupun amalan itu kecil tapi niatnya ikhlas, maka akan Allah Ta'ala besarkan pahalanya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Bisa jadi amalan yang kecil itu menjadi besar nilai dan pahalanya disebabkan niat. Dan bisa jadi amalan yang besar itu bisa ternilai kecil disebabkan niat. Ya. Jadi mencari pahala dari Allah pada amalan kita itu namanya ihtisab. Ihtisab berarti mencari pahala. Oleh karena itu dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam, ada juga man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah itu kan, barang siapa yang puasa Ramadan, atau dalam riwayat lain, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan juga dengan niatan mencari pahala. Ya. Alhamdulillah kita ini dimudahkan untuk beramal. Seseorang tidur saja itu bisa bernilai pahala. Tetapi tidak berdasarkan hadis yang tidak sahih bahwa saya tidur Ramadan bernilai pahala. Bukan itu maksudnya. Misalnya seorang pekerja, dia mulai bekerja pukul 7 dan dia harus berangkat kerja ba'da subuh. Maka itu kan amanat ya, dan kewajiban dia, baik kewajiban karena ada akad maupun kewajiban karena untuk menunaikan nafkah. Ini untuk bapak ya, untuk laki-laki. Maka pada malam harinya dia tidur lebih awal jam 8 supaya jam 3 bisa bangun tahajud. Niatan dia ingin tidur itu sudah ibadah loh. Dan tidurnya dia itu bernilai ibadah, bukan bernilai tradisi. Bukan bernilai tradisi. Maka itulah indahnya seseorang ketika dia selalu hatinya hidup untuk segala amalan, dia berusaha untuk menjadikan niatan amalan tersebut lillahi ta'ala, dan dia tidak meremehkan amalan apapun, karena memang dalam Islam bisa jadi amalan kecil justru itulah yang menyebabkan terampuninya dosa-dosa dia. Ya. Sebagaimana dalam hadis sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin yaqta'uha min dhahrit tariq kanat tu'dhin nas. Kata Rasulullah SAW, aku telah melihat ada seseorang, dia berada di surga fi syajaratin, gara-gara pohon atau gara-gara tangkai pohon, dahannya yang telah dia potek. Karena
dahan pohon tersebut tadinya ada di atau nonjol ke jalan, kemudian dipotek dan kemudian ditaruh di tempat yang layak. Dan keberadaan dahan atau tangkai tersebut cukup mengganggu orang yang lewat. Hanya karena amalan kecil itu, kemudian Allah Ta'ala mengampuni dia dan memasukkannya ke surga. Juga hadis riwayat At-Tirmidzi seperti itu, walaupun redaksinya berbeda. Seseorang berjalan melewati suatu jalanan, kemudian melihat ada tangkai pohon atau tanaman tergeletak atau di atas, kemudian dipotek atau disingkirkan pokoknya. Setelah itu Allah Ta'ala mengampuni dia gara-gara amalan kecil, ya. Bukankah juga ada seorang baghi, yaitu pelacur, Pak, pelacur jemaah sekalian, ya. Pelacur itu kan status yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, ya, dari fitnah tersebut yang sangat buruk status sosialnya, dan dosanya dosa sangat besar. Dan ketika disebut baghi atau pelacur berarti memang itu kerjaannya dan sering melakukan dosa itu, besar sekali. Tetapi karena orang ini atau mantan pelacur ini, ya, menolong seekor anjing yang kehausan, kemudian membuatnya minum, maka Allah Ta'ala bersyukur kepada dia dan mengampuni dosanya. Itu makanya subhanallah, rahmat Allah itu luas. Maka bodohlah orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. Sebesar-besar dosa seseorang sekalipun syirik, sebelum ia mati dia bertaubat dan dia benar taubatnya, pasti Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya, ya. Maka hendaklah kita tidak meremehkan amalan-amalan tersebut, dan janganlah kita bersikap zuhud dan qanaah terhadap amalan. Saya udah banyak sedekah, saya udah banyak nuntut ilmu. Tidak. Jika memang sedekah kita benar, kalau misalnya ini anti atau antunna, kalau memang sedekahnya ikhlas, anti akan ketagihan dengan sedekah. Kalau sholat anti khusyuk, pasti anti ketagihan sholat. Segala perbuatan baik yang dilakukan ikhlas dan sesuai sunnah, itu pasti membuat seseorang tercandukan dengan itu dan membuat dia rindu akannya. Sebaliknya, seseorang ketika melakukan suatu amalan sekalipun besar, tetapi tujuannya duniawi dan didominasi oleh tujuan duniawi, maka ketika dunia telah dapat, dia tidak akan mau beramal itu lagi, ya. Maka kita cari dari amalan kita pahala. Sampai kata Nabi SAW di sini, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma tad'uhu fi imratik. Tidaklah kamu menafkahi suatu nafkah, ya, ini untuk laki-laki terutama, karena mengharapkan wajah Allah. Mencari nafkah karena ini kewajiban dari Allah, mencari ridha Allah, kecuali engkau akan diberi pahala. Hingga makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu itu pahala, dan dari hasil harta yang halal, ya. Apakah kita tidak mau anak kita menjadi anak-anak yang saleh? Mau pastinya. Caranya gimana? Ya doa pertama. Kedua, carilah penghasilan yang halal. Banyak orang yang penghasilannya haram, anaknya susah, anaknya bandel, nakal, bengal, di DO dari sekolah dan seterusnya. Sebagian jadi begal, na'udzubillah. Tetapi ada orang yang penghasilannya pas-pasan, tetapi anaknya Masya Allah hafal Quran dan seterusnya. Dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sebagai qurrata a'yun. Itu sebabnya pertama doa. Doa diantaranya di Al-Quran, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun. Qurrah itu artinya, kalau ada qurratu ain itu artinya apa? Qurratu ain. Ada di sini akhwat namanya qurratu ain, harus tahu artinya. Qurrah itu artinya tetap di situ aja. Ain itu mata, maksudnya penyedap pandangan mata. Jadikanlah istri dan anak saya penyedap pandangan mata. Karena kalau misalnya seorang suami sudah tidak sedap memandang istrinya, itu mulai kehancuran itu. Ya, dan itu ujian terjadi di semua rumah tangga, terutama di sekarang. Setelah ada medsos, ya, terutama. Itu ujian besar. Ya. Lebih-lebih kalau suaminya itu kerja di kantor dan banyak fitnahnya di sana. Maka yang ummahat ya harus terus bersabar dan berdoa. Dan dzurriyyah, anak-anak juga bisa menjadi penyedap mata jika saleh dan salihat. Anti pasti ketika melihat, bahkan melihat seorang ustaz, berharap anak anti pasti nggak jauh-jauh kayak ustaz itu. Ya, ustaz favorit, ustaz idola misalnya. Mudah-mudahan jadi kayak beliau. Bahkan namanya sama nanti gitu. Ya. Karena pengen kayak gitu, karena fitrahnya semuanya pengen anaknya tuh baik, sekalipun bapak ibunya kayak gitu. Minimal anaknya baik. Ya. Tetapi anak yang baik itu tidak didapat begitu saja, melainkan harus banyak berdoa dan carilah harta yang halal untuk menyuapkan makanan ke mulut anak itu. Ada seorang alim bernama Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau wafat tahun 310 Hijriah. Antum pasti pernah dengar nama Tabari ya. Tapi nama Tabari yang anti dengar kemungkinan nama orang Indonesia. Tabari yang dimaksud ini orang ulama besar abad ke-3 Hijriah. Ketiga dan awal-awal ke-4 Hijriah. 310 wafatnya. Beliau bapaknya At-Tabari ini dulunya bercita-cita pengen jadi ulama, belajar ya, tapi ternyata memang tidak semua orang yang rajin belajar itu bisa menjadi ulama, maksudnya bisa menjadi syekh besar, enggak. Itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Karena kapasitas kurang, akhirnya tidak jadi. Akhirnya beliau berinisiatif untuk bekerja, mencari nafkah yang halal sehalal-halalnya tanpa ada sedikit pun yang haram tercampur. Apa niatan beliau rahimahullah dengan bekerja sekeras itu mendapatkan harta halal? Supaya bisa menyuapi anaknya dengan harta halal dan dia doakan berkah sehingga bisa apa? Bisa menjadi ulama yang menggantikan niatan beliau. Allah Ta'ala kabulkan. Makanya harta halal itu pasti berkah, bukan insya Allah, pasti berkah insya Allah ya. Berkah. Karena halalan thayyiban mubarakan fih, ya kan? Ya. Maka apa yang terjadi ketika tumbuh besar makin berilmu itu anaknya, hafal Quran, hafal beragam qiraat, ahli dalam masalah nahwu, ahli masalah bahasa, ahli masalah balaghah atau sastra, ahli dalam masalah fiqih, ahli masalah tafsir, ahli masalah hadis. Tidak ada ilmu pengetahuan manapun dalam syariat Islam melainkan beliau adalah penguasanya. Kalau anti pernah dengar Al-Imam At-Tabari, itu ulama ya mendekati salaf. Ya, tapi di bawah generasi Al-Imam Asy-Syafi'i, di bawah generasi Al-Imam Ahmad, di bawah generasi Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Di bawahnya lagi. Nah, beliau punya kitab tafsir, punya kitab tarikh, kitab adab sastra dan seterusnya. Sampai sekarang beliau dijuluki Imamul Mufassirin, imamnya semua ahli tafsir. Tidak ada ahli tafsir sekarang yang tidak berkiblat kepada kitabnya beliau dalam bidang tafsir. Subhanallah. Berawal dari apa itu jemaah? Berawal dari niatan bapaknya dan usaha bapaknya untuk mencari harta halal.
sehingga berkah. Ya. Jadi mencari harta, nafkah itu pun butuh niat. Oleh karena itu tolong nasihati untuk suami-suami, ya. Niatkan setiap hari cari nafkah sebagai ibadah supaya lebih berkah, ya. Taib. Bahkan dalam urusan jima itu juga ada pahala, dan itu tertera di kitab ini, tidak perlu kita jelaskan lebih panjang, ya. Wallahu a'lam. Tafadhol dibaca lagi, Ya, gantian. Tafadhol. Nomor 2. Sambunglah silaturahim dengan kerabatmu. Di antara amalan-amalan yang memperpanjang umur dan menambah kebajikan ialah silaturahim atau menyambung kerabatan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim akan menambah umur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarahu an yusbata lahu fi rizki wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Ahsan, bagus. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung kerabatnya. Terus lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu an silaturahim allati man wasalaha wasalahu wa man qata'aha wa qata'ahu Allah. Kita jangan ditambah. Wa man qata'aha qata'ahu Allah, ya, enggak pakai waw. Terus lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, silaturahim yang barang siapa menyambungnya, maka Allah menyambungnya, dan barang siapa yang memutusnya, maka Allah memutusnya. Taib, ahsanti. Ya, cukup sampai situ. Jazakillahu khairah. Yang kedua, sambunglah silaturahim dengan kerabatmu, ya. Di antara amalan-amalan yang memperpanjang umur. Nah, di sini maksud memperpanjang umur yang lebih tepat adalah menjadikan umur kita ini berkah. Umur seseorang, waktu seseorang, kalau berkah itu panjang, seolah-olah dia udah panjang melakukan itu. Contoh misalnya untuk laki-laki, sholat berjamaah itu pasti lebih berkah dibandingkan sholat sendiri. Dan itu yang kita rasakan, yang laki-laki, ya. Kenapa? Rasanya beda. Datang berjamaah, keluar selesai berjamaah itu kepuasannya berbeda dan kesegaran di hati berbeda. Contoh lain, bentuk berkah lain yang seolah-olah ini hanya bisa dilakukan kecuali lama waktu tapi ternyata bisa singkat. Anti bareng-bareng ke majelis ilmu ini, kajian, ya, dibandingkan dengan nonton video sendiri, pasti lebih ngena pas langsung kajian, nggak streaming, nggak live streaming, langsung hadir di tempat, karena keberkahannya beda. Iya, menghadiri kajian langsung dengan mendengar rekaman atau live streaming tentu beda, dan dari segi adabnya juga beda. Anti bisa nonton sambil, ya, makan lontong misalnya. Di sini mana mungkin, ya kan? Atau sambil masak, nggak ada di sini yang masakan, nah, nggak ada. Beda keberkahannya, nggak bisa macam-macam di sini, fokus. Itu keberkahannya beda. Dan ketika keluar dari pengajian mungkin masih ada yang nyantol. Tapi kalau di rumah sambil masak, sambil gendong bayi dengar kajian, belum tentu ada yang nyantol, sulit, ya. Kecuali kalau masalah-masalah yang lumayan bikin panas hati, ya, masalah pernikahan, poligami, itu cepet nyantolnya itu, ya. Ya. Tapi enggak, rata-rata enggak. Karena keberkahannya beda, jemaah sekalian. Nah, lihat memperpanjang umur bisa juga dimaksudkan perpanjangan umur ini seseorang sudah mati
Tapi hasil dari amalannya itu, efeknya itu masih terasa sampai long time, lama. Orang yang berkah seperti itu. Makanya kalau mau banyak-banyak berkah, banyak silaturahim dan banyak sedekah. Ya. Lihat, rata-rata orang yang diingat kebaikannya oleh manusia itu rata-rata orang yang suka berbagi dan orang yang suka interaksi. Mana ada orang yang menutup diri, ya, nggak mau, atau menutup diri merasa mungkin dia lebih benar, atau tetangganya itu sesat atau gimana, jadi dia nggak mau bergaul, ngomong sama tetangga, nggak mau ngomong sama, nggak mau, maunya ngomong dengan sesama golongan misalnya. Ini susah diingat sama orang lain kebaikannya. Makanya di sini katakan oleh Rasulullah, silaturrahimi tazidu fil umur. Silaturrahim akan memperpanjang umur sehingga orang-orang nanti setelah kita wafat tetap mengingat kita. Ya. Tapi apa yang dimaksud silaturrahim? Ini jangan salah. Kalau saya menziarahi misalnya rumah suami anti misalnya, nggak ada hubungan kekerabatan kita, itu bukan silaturahim dalam artian silaturahim ini, tapi itu artinya silatul ukhuwah, keumuman persaudaraan Islam. Adapun silaturahim, dan ini lebih utama, adalah keluarga terdekat, ibu dari kalangan atas, nenek kakek, atau anak kalangan bawah, atau samping-samping kakak adik. Ya boleh juga paman, karena paman anti mahram, bibi, ya begitu. Paman ini paman langsung, ya, bukan suaminya bibi. Kalau suaminya bibi bukan mahram, ya. Baik. Itu silaturahim namanya, ya. Itu namanya silaturahim. Silaturahim akan menambah umur karena akan ada di sana interaksi antar keluarga. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ini materi duniawi boleh, ya, luas, pengen kenceng rezekinya, pengen banyak harta, pengen jadi orang kaya. Boleh atau tidak muslim kayak gitu? Boleh, saya pun mau. Cita-cita saya pun mau kayak gitu. Jadi orang kaya, tetapi bukan sebatas kaya. Kayaknya harus seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, suka sedekah lillahi ta'ala. Kalau cuman sekedar saya pengen kaya doang, itu nggak boleh. Tapi kalau saya pengen kaya untuk lebih tinggi lagi insyaallah derajatnya di akhirat, maka itu boleh, bahkan bagus. Ya, daripada bercita-cita jadi miskin, ayo. Mendingan bercita-cita di kaya, ya kan? Dan bisa banyak-banyak bersedekah. Barang siapa yang pengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, itu diberkati usia dia, maka hendaklah ia menyambung rahim kerabatnya. Ya. Terutama orang tua, ya, orang tua kandung terutama. Amalan yang paling cepat insya Allah anti rasakan efeknya itu bakti sama orang tua. Setelah, kalau yang punya suami, setelah bakti pada suami, ya. Tapi kalau kita sebagai laki-laki, bakti pada orang tua, dan itu wallahi kita udah merasakan selalu hasilnya, ya. Dan itu ibadah di antara ibadah yang teragung setelah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang kesempitan dalam masalah ekonomi, coba dia ziarahi orang tuanya, maka Allah Ta'ala dengan janji yang ada di hadis, pasti, yakin, pasti akan melapangkan rezeki kita. Pasti itu, ya.
Harus percaya. Dan juga memberkati umur kita. Orang ada yang mungkin masa mudanya bandel, tapi untuk urusan bakti sama orang tua dia ketika dia udah berkeluarga tiba-tiba dia menjadi alim, mengerti agama, belajar banyak tentang Islam, tentang sunnah, karena dia pernah bakti sama orang tua. Jadi jangan remehkan anak-anak yang mungkin sekarang kita lihat mungkin bandel, tapi di rumahnya dia ternyata disuruh sama orang tuanya nurut. Ini nih insya Allah jadi orang benar insya Allah. Tapi sebaliknya, ada seorang yang berilmu agama, ya, banyak ilmunya, banyak hafalannya, tetapi dia kurang sayang pada orang tuanya. Orang tuanya di mana, dianya di mana, dan nggak pernah dikontak, nggak pernah salam, nggak pernah. Subhanallah. Yang ini seolah-olah ilmunya tidak ada manfaat. Karena jemaah sekalian, kita punya dua habl dalam kehidupan. Ada hablu minallah dan ada hablu minan nas. Hablu minallah jelas itu tauhid, tidak berbuat syirik. Dan hablu minan nas, jangan dahulukan siapapun kecuali yang pertama, orang tua. Jaga perasaan mereka. Tapi bagi yang sudah punya suami, suami terlebih dahulu. Ya, baru kemudian orang tuanya. Tapi jangan menyakiti orang tua juga ya. Adapun suami, ya, wajib untuk berbakti pada orang tuanya dan wajib untuk berbuat ihsan kepada istrinya. Ketika terjadi kemelut dalam masalah ekonomi, kemudian bingung ini mau didahulukan mana, orang tua yang fakir untuk kita nafkahi atau istri? Apa jawaban nanti? Orang tua, ada yang jawab orang tua, ada nggak yang jawab istri dulu, biarin orang tua nggak dikasih. Jadi ini konteksnya ini suami, misal suami anti nih, dia punya uang sisa 200.000, ya, dan di rumah udah nggak punya duit lagi. Orang tua butuh duit, orang tuanya suami, mertua anti butuh duit, dan tentu anti butuh duit untuk menyambung rumah tangga ini, hidup ini kan. Taib. Dalam Islam, mana yang lebih didahulukan oleh suami itu? Apakah nafkahi 200.000 untuk keluarga ini, istri, atau untuk orang tua dia? Mana yang dilakukan? Fadhol, jawab. Orang tua? Ini tabrakan loh, harus satu doang pokoknya. Kalau enggak orang tua, kalau enggak istri, mana pilih? Beneran? Orang tua. Baik banget ini, istri-istri baik insyaallah nih. Yang benar enggak? Istri. Bukan orang tua. Bukan orang tua. Kata Rasulullah SAW, wabda biman ta'ul. Mulailah dari pihak yang kalian naungi, yang kalian bertanggung jawab padanya. Maka dahulukan istri terlebih dahulu, bukan orang tua. Tapi orang tua saya bakal ini, ya itu ada nanti insya Allah. Insya Allah Allah rezekikan. Tapi dalam Islam kata Rasulullah SAW seperti itu. Juga ada seorang sahabat Nabi mempunyai uang banyak. Ya. Siapa yang didahulukan ya Rasulullah, saya mau nafkahi. Mulai dari istri. Kemudian siapa Rasulullah? Dari budak kamu. Kemudian siapa Rasulullah? Dari anak kamu, ke anak kamu. Enggak disebut orang tua. Iya. Kenapa? Karena memang ketika seorang pria menikahi seorang wanita itu mitsaqan ghalidha. Itu terikat, akad. Tanggung jawab dia dunia akhirat. Tanggung jawab dia dunia akhirat. Ya, maka nggak boleh dia mengkhianati dengan tidak menafkahkannya. Didahulukan istri dulu. Yes, itu dalam kondisi mepet ya. Kalau dalam kondisi luas punya 400.000 bisa dibagi dua, ya udah dua-duanya. Nggak, ini saya hanya menjabarkan kasus khusus. Ya, bukan kasus umum. Kalau memang punya duit 1 juta mau ngasih
istri buat nafkahin istri anak 200.000 cukup, sementara orang tua dikasih 800.000, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, kalau ini boleh. Yang penting udah tercukupi istri dan anaknya. Begitu, Islam seperti itu. Dan tidak layak istri untuk memprotes, kok aku dapat 200, walaupun cukup ya, malah ibu, malah mertua dapatnya 800, gimana Thomas, kok sampean nggak adil? Ini nggak masalah, nggak adil kayak gini nggak masalah. Yang penting sudah menunaikan nafkah dengan cukup. Kecuali kalau kebutuhannya 1 juta dikasihnya 200.000, nah ini zalim. Kecuali kalau dia nggak mampu ya. Punya uang 2 juta, kebutuhan rumah 200.000, sisanya 1.800.000 nafkahin buat Al-Quran, buat masjid. Ini salah. Bahlul ini namanya suaminya nih, ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus adil dan berimbang, ya. Adilnya dan berimbangnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Nabi, sesuai dengan Islam, ya. Taib, itu tadi soal silaturahim. Dan seseorang yang mepet seperti itu, suami yang mepet ya, maksudnya tidak punya uang kecuali segitu, dia mendahulukan istrinya, itu bukan berarti dia memutus tali rahim, bukan. Tetapi dia ya dengan ilmunya, ya dia mendahulukan istrinya karena istri ini tanggung jawab dia. Sementara orang tuanya bukan. Asalnya bukan tanggung jawab dia. Iya. Istri itu adalah pilihan suami kan? Anti yang udah nikah, anti kan jadi istrinya suami anti karena suami anti memilih anti kan? Bukan karena anti memilih suami kan? Enggak, kebalik ya. Nah itu ya berarti dia yang bertanggung jawab. Beda dengan antara suami dengan orang tuanya, nggak ada pilihan. Jadi nggak ada pilihan, jadi nggak diwajibkan terlebih dahulu. Tetapi tetap seorang suami kalau dia mampu menafkahi semuanya sementara orang tuanya fakir, maka wajib bagi dia untuk menafkahi orang tuanya juga semampu dia. Dan wajib bagi dia untuk menafkahi istrinya walaupun istrinya kaya. Faham? Istri kaya, penghasilan sebulan 20 juta misalnya dari bisnis online ya dan offline ya. Misal 20 juta, perempuan 20 juta sebulan dan itu full 100% punya dia. Suami nggak boleh ganggu duit itu, nggak boleh. Dan suami walaupun keadaan istrinya seperti itu, setahun bisa 120 juta penghasilan atau lebih bahkan, tetap wajib bagi suami menafkahi dia. Ya. Itu yang udah kaya ya. Apalagi kalau istrinya udah nggak punya apa-apa, suami nggak menafkahi, ini luar biasa ini. Cepat hancurnya ya. Taib, lanjut siapa? Tolong lanjut. Ini yang terakhir, poin terakhir. Tafadhali. Iya. Perbaikilah akhlakmu. Dari Abu Darda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in asqalu bi mizanil abadil mu'mini yaumal kiamati min husnil khuluq wa innallaha yabghadul fahisal bazi." Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan hamba yang beriman pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji ucapannya lagi buruk terang-terangnya. Taib, coba langsung ke kalimat halaman berikutnya. Tidak ada seorang pun di antara kita. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan mencintai Nabi. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan berkeinginan menjadi orang yang paling dicintai beliau. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan ingin menjadi orang yang paling dekat majelisnya dengan beliau pada hari kiamat.
Dan mengenai sarana untuk menuju hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling luhur akhlaknya di antara kalian. Baik, jazakillahu khairan. Ini yang ketiga ini penting ya. Orang dalam hadis lain Nabi SAW menjamin orang yang berakhlak itu dijamin ada rumah di Firdaus, di tengah surga. Ya. Dan kata Rasulullah SAW di sini, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq. Wa inna Allaha yabghadul fahishal badi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan hamba yang beriman pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji, ucapannya lagi buruk perangainya. Ya, di sini akhlak ya. Masalah akhlak ini ketika seseorang berakhlak mulia itu bisa menunjukkan akidah di hatinya benar. Tapi ada kaidah begini ya, akhwat sekalian. Orang yang akidahnya benar pasti akhlaknya insya Allah baik. Tapi tidak semua yang akhlaknya baik akidahnya benar. Begitu. Kalau dia akidahnya benar, akidah di hati tentang Allah Azza wa Jalla, pasti orang itu akhlaknya akan baik, membaik dan makin lembut hatinya. Orang kalau akidahnya benar ya jemaah, dia akan semakin mengetahui Allah dan semakin lembut, semakin sayang kepada orang, kepada kaum muslimin. Iya. Tetapi bukan berarti orang yang kelihatan akhlaknya baik mesti dia akidahnya benar, belum tentu. Karena kadang-kadang ada orang akhlak baiknya itu dibuat-buat atau ada maunya. Atau memang tabiat dia bagus, cuma dia tidak belajar akidah yang baik. Ya. Nah, kita maunya jadi yang mana? Ya tentu kita maunya jadi yang berakidah baik dan berakhlak baik. Makanya kalau kita dulu sekolah ada pelajaran namanya akidah akhlak. Padahal akidah dan akhlak itu dua tema besar yang berbeda. Tetapi ikatannya selalu terikat. Akidah itu ada di hati. Dan akhlak itu refleksi anggota tubuh terhadap hati. Ya. Maka kalau misalnya akhlaknya baik, maka mudah-mudahan orang itu akidahnya benar, rasa takwanya benar. Makanya di sini di dalam hadis disebutkan orang yang paling aku cintai kata Rasulullah dan paling dekat majelisnya dengan Rasulullah itu yang akhlaknya paling luhur. Karena akhlak yang luhur insya Allah mencerminkan dalamnya yang bagus. Pasti ya akhwat sekalian, kita kadang merasakan siapa-siapa sih teman-teman kita yang mau deket sama kita pas lagi seneng aja, ya kan? Pas lagi kita banyak duit, akhlak dia baik. Pas kita nggak punya duit, nggak kelihatan tuh orang di mana, ya kan? Pas kita kejar nagih utang, dia invisible, nggak kelihatan. Ya, Masya Allah. Jadi akhlak yang baik insya Allah walaupun tidak mesti, ya insya Allah mencerminkan akidahnya benar. Ya, jangan sampai kita beratkan satunya saja. Kita belajar akidah, kita belajar manhaj, kita bawa buku-buku tauhid, ya. Tapi kemudian kita tidak memperbaiki akhlak kita. Ini berarti ilmunya mental. Kenapa? Karena orang semakin kenal dengan Allah dengan ilmu akidah dan tauhid,
maka semakin melembut hati dia. Pasti itu. Jangan bilang, oh saya orang Medan, ya saya kasar-kasar gini wajar lah, gitu kan? Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Islam itu flat, ya, semuanya didisiplinkan, berusaha akhlak baik, jaga perasaan orang, ya. Jadi nggak bisa main-main kayak gitu. Baik. Banyak cerita jemaah sekalian akhlaknya Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah ketika dilempar atau dicaci atau diusir, padahal beliau berdakwah dengan baik, dan malaikat ada yang menawarkan, gimana kok kita hancurin aja, kata Rasulullah, jangan, ya, dan minta sama Allah, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka nggak ngerti. Lihat, kalau anti dakwah ke tetangga atau ke saudara, udah capek-capek ngobrol, udah capek-capek mengeluarkan hujah dan dalil, lalu dibantah dengan pandangan dia, dengan logika dia, apakah langsung nanti bilang mudah-mudahan masuk neraka nih orangnya? Enggak. Kalau sayang, pasti hati itu tetap lembut. Ya Allah, dia nggak tahu. Ya Allah, maafkan dia. Dan doa seorang yang tulus itu lebih mustajab daripada doa orang yang emosi. Ya. Makanya kalau misalnya ngajak teman untuk yuk ikutan kajian yuk, ya, oh gak enak ah, serem ah, ya serem karena dia banyak setannya gitu kan, serem ah, doain, jangan langsung bilang munafik nih orang nih, pasti nggak munafik nih, nggak mau ke kajian, ya nggak bisa gitu. Ya dulu mungkin kita kayak gitu, pasti nggak mau ketika kita lagi banyak maksiat dibilang munafik, nggak mau, ya. Jadi banyak-banyaklah kita mendoakan kaum muslimin, saudara kita. Kalau misalnya kita di khutbah Jumat tuh biasanya kan, oh, anti nggak ikut khutbah Jumat ya? Kalau anti perhatikan khutbah Jumatnya kaum muslimin Indonesia itu banyak yang tidur, ya kan? Iya nggak tahu nggak ikhwan? Banyak yang tidur. Apa alarm bangun tidurnya? Kalimat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, bangun semua itu jemaah. Yang ikhwan tahu semua itu pasti gitu. Coba aja. Coba lihat rekamannya dah. Yang di Indonesia ya, bukan di tempat lain. Udah di tengah-tengah khutbah tuh pada Masya Allah, bahkan pernah saya khutbah. Itu orang senderan gede ngorok kan. Beneran itu terjadi ya. Rasanya itu gimana ya? Bukan nggak merasa dia nggak dihargai, itu satu orang doang dari ribuan orang. Tapi kan mengganggu banyak orang. Ya. Giliran kita udah mulai doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah orang-orang muslimin dan muslimat, bangun semua mengamini amin. Apakah mereka bangun karena pengen menjawab doa? Bukan. Alhamdulillah dekat lagi ya, mau habis khutbahnya. Kayak gitu. Ya mungkin ini asing bagi akhwat, tapi bagi ikhwan masyhur. Ya, ini udah sampai tradisi ya. Ya. Kearifan lokal kita tuh, ya, kayak gitu. Budaya. Sayang banget. Padahal itu emang doa bagus banget tuh. Dan para nabi mereka tuh mendoakan seperti itu. Nabi Nuh alaihissalam, anti tahu Nabi Nuh berapa lama hidup? 950 tahun. Hidupnya diisi dengan dakwah, dicaci maki, ya, dimarahi oleh kaumnya. Tetap beliau Rabbighfirli wali walidayya walil mu'min waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni saya, kedua orang tua saya, dan juga orang yang masuk ke rumah saya dalam keadaan beriman, dan kaum mukminin dan mukminat, didoakan oleh Nabi Nuh. Ketika anti di duduk tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kata Rasulullah, kalau kamu mengucapkan itu, assalamu alaina, semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hambamu yang saleh. Itu kamu sama dengan mendoakan seluruh hamba Allah, kapanpun mereka, dimanapun mereka.
Jadi sebenarnya tradisi kita itu doain orang muslim, cuma karena kita selama ini biasanya melafalkan itu formalitas saja, enggak disanubarikan, maka enggak kerasa. Makanya kalau mau berkah, niatkan setiap detik amalan kita itu untuk mencari pahala, maka akan terasa tuh di hati. Iya, terasa di hati. Ketika kita sholat, setiap lafal yang kita ucapkan coba kita deteksi. Artinya apa? Allahu Akbar, ya, Al-Fatihah, kemudian surat seterusnya. Semua wiritan dan lafal dalam sholat coba bukan sekadar dihafalkan, tetapi difahami benar-benar. Kalau perlu ada yang mengkaji itu makna dari zikir-zikir dalam sholat. Ya, 5 kali kajian, karena banyak, ya, dan luar biasa. Ketika kita sholat, jemaah akhwat sekalian, itu tuh banyak di sholat kita lafal-lafal minta ampun. Ya, lafal-lafal minta ampun maksudnya minta pengampunan. Contoh misalnya dari doa istiftah atau iftitah. Ada di antara doanya kan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan kesalahan-kesalahan saya. Khotoya atau jamak dari khoti'ah ini termasuk including kesalahan besar maupun kecil. Jauhilah antara diri saya dengan kesalahan masa lampau saya itu antara sejauh apa? Timur dan barat, mau atau tidak, seperti itu. Berarti kan nggak ketemu. Kalau disebut sejauh timur dan sejauh barat berarti nggak ketemu. Ya orang jauh banget kok, kutub sama kutub saya nggak bakal ketemu. Berarti diampuni, tapi dengan bahasa yang luar biasa. Ya, itu udah minta ampun. Allah ampuni nggak? Kalau kita benar-benar melafalkannya dengan baik dan hati itu hidup, yakin diampuni. Juga ketika kita ruku' di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah menjelang wafat-wafatnya setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu kan ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan bertasbihlah dengan bertahmid dan istighfarlah. Kita tahu dalam ruku' dan dalam sujud itu kan tasbih dan tahmid ada. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka Rasulullah SAW pun membaca di ruku' dan di sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu Rasulullah memperbanyak bacaan itu di ruku' dan di sujudnya. Rasulullah minta ampun tuh pas ruku' dan sujud, banyak, ya. Juga ketika kita di tasyahud, ya, kita juga minta ampunan dengan doa-doa kita. Tapi Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan atau tidak biasanya? Biasanya pertanyaan pakai speaker atau kertas? Pakai speaker. Fadhol, yang mau bertanya tafadholi, yang mau bertanya dipersilakan. Tidak ada? Jelas semua materinya? Karena udah ada bukunya ya, jelas ya? Iya. Hah? Kalau nggak ada pertanyaan saya nanya loh nanti, hati-hati. Kalau ada pertanyaan, banyak pertanyaan saya nggak nanya. Kalau ada pertanyaan saya yang nanya. Tidak ada, saya yang nanya nih setelah ini. Ya, siap ya? Siapa yang siap ditanya? Ah, ini lebih nggak ada lagi nih kayaknya. Ya kan? Baik. Saya ingin bertanya kepada siapapun. Saya minus 3 jadi nggak bisa ngelihat sebenarnya. Siapapun yang berjilbab putih, ada? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi
Ini mau jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaannya. Ini mau jawab apa? Oh, mau nanya. Fadhol. Tafadholi. Amalan yang dapat panjangan umur kan yang kedua itu menyambung silaturahmi dengan kerabat. Ya. Tadi kata Ustaz batasannya itu hanya untuk yang hubungan kekeluargaan. Iya. Terus bagaimana dengan misalkan kita berkerabat pernah mendekat atau Iya. itu termasuk Ustaz. Termasuk silatul rahim atau bukan? Gitu. Yang bisa, berarti tidak bisa termasuk amalan yang dapat panjangan umur. Bisa. Bisa. Tapi lafalnya dia silatul ukhuwah seharusnya, bukan silatul rahim namanya. Ya. Tapi itu termasuk amalan yang Insya Allah bisa. Iya. jadi nggak sebatas hanya kerabat saudara. Insya Allah. Karena keutamaan dari Allah Azza wa Jalla selama itu mahram. Maksudnya sama jenis kan? Teman dekatnya ini siapa? Sama jenis ya? Teman-teman kita dulu SMP, SMA. Itu kalau yang seperti itu tergantung dari konten. Anti ngapain dekat dengan mereka lagi? Kalau cuma reunian biasa, saya pikir nggak ada. Walaupun itu nggak masalah, cuma itu tidak sampai ke keberkahan umur atau semacamnya. Tapi kalau ada niatan untuk berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, menasihati mereka, maka insya Allah. Ya, ini yang nanya mana? Oh iya, ya itu. Begitu ya, Ya, jadi reunian itu kadang-kadang malah menguak luka lama. Jadi baiknya tidak. Ya. Yang dulunya bandel ya, sekarang sudah solehah. Dulu bandel lah ya, sekarang solehah. Kalau nanti bandel lagi gimana? Yang namanya kenangan ya, sama reuni nanti sama teman-teman lama, itu pasti menceritakan apa? Masa lalu. Ya, jarang yang menceritakan kamu mau jadi apa? Aku kemungkinan jadi dokter. Enggak ngomong gitu. Tapi menceritakan dulu masa lalu ngapain? Ya kongko bareng ke bioskop. Ini malah menguak dosa lama. Apakah kayak gitu bakal berkah? Coba jawab berkah nggak kira-kira? Bukan belum tentu lagi, itu tidak berkah sama sekali. Bahkan menguak dosa dan pengen balik ke masa lalu jahiliyah aja lagi. Jangan. Jadi itu bisa jadi tidak bernilai pahala sama sekali karena kalau ada kemaksiatan di situ, belum lagi ikhtilatnya dan seterusnya, percampur bauran laki-laki perempuan. Tetapi kalau reunian ini, misal anti dulu di pesantren, ya, sesama jenis, ya, kemudian reunian sesama jenis, wah dulu saya hafal matan usul fikih ini, yang lain, iya kamu dulu hebat tuh nilai kamu bagus banget, coba masih hafal nggak? Oh iya saya masih hafal juz 28 di murojaah lagi. Ada reunian kayak gitu? Itu reunian bidadari kayak gitu ya, masya Allah. Ya kita anak pesantren, saya anak pesantren juga. Kalau reuni nggak ngomong kayak gitu, ya yang ngomongin tentang, ya jadi kayak gitu kalau reuni itu jadinya. Kecuali kalau reuni yang benar-benar bagus sama ustaznya atau sama orang yang memang saleh dan salehah, maka terjaga dari hal-hal semacam itu. Ya. Ingat, anti tahu namanya mujahir? Mujahir itu orang yang berbuat dosa terang-terangan. Di antara sampelnya, Allah telah menutup aibnya dia tadi malam, dia malamnya maksiat. Allah tutup aibnya, nggak ada yang tahu maksiatnya dia. Pada pagi harinya dia cerita ke teman-temannya, tadi malam saya baru gini-gini loh. Nah ini mujahir. Mujahir ini kata Rasulullah SAW tidak dimaafkan. Kecuali kau taubat benar-benar. Maka ini takutnya dulunya jahiliyah, kemudian dia hijrah, bertaubat, kemudian ikutan ngaji, kemudian berteman dengan kaum solehat. Ketemu lagi sama teman begajulan dulu, ngomong lagi masa lalunya, terkuak lagi, dosanya balik lagi nanti takutnya. Fana'udzubillah. Maka baiknya ya, ini atau belum atau enggak, saya enggak tahu, enggak bisa ngelihat, tapi
baiknya jangan reunian. Reunianlah sama teman-teman yang seperti ini. Insya Allah berkah. Ya, kalau mau cari dagangan juga insya Allah lebih cepat sama teman-teman ini daripada mereka. Ya, mau bisnis mau apa, biasanya kalau satu hati, satu visi, satu misi menuju surga, itu lebih cepat dan lebih berkah, lebih selamat insya Allah daripada dengan teman-teman lama. Iya. Jadi kalau teman-teman baru udah bagus, ngapain pakai casing lama? Ya. Gitu. Wallahu a'lam. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini siapa dulu nih? Yang pegang mic dulu ya. Fadhal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang nomor 18 Pak Ustaz di Iya. halaman 50. Silakan. Ini jadi dituliskan artinya ia dibenarkan oleh setiap yang mendengarnya baik yang basah maupun yang kering, dan dia mendapat seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Ini kan dalam masjid ya Pak Ustaz. Maksudnya baik yang basah maupun yang kering itu apa Pak Ustaz? Lalu kalau kita Iya. wajib di luar masjid pahalanya apa Pak Ustaz? Wajib menjawab apa? Menjawab Wajib pahalanya. Ini kan kalau dalam masjid katanya mendapatkan pahala orang yang sholat di samping sholat yang Anda lakukan. di halaman berapa itu? 50. Anda berada terhadap salah seorang yang melaksanakan sholat? Ya. Baik yang basah maupun yang kering itu. Jadi ada dua pertanyaan nih ya. Hadis itu dulu ya kita bahas ya. Jadi di sini kata Rasulullah SAW di halaman 49 dan 50, wal muadzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi. Muadzin diampuni dosanya sepanjang suara dia. Kalau mic-nya semakin sound systemnya atau speakernya semakin besar gaungan suaranya lebih berkah lagi insyaallah. Kemudian wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin. Ia dibenarkan. Maksudnya dibenarkan adalah lihat kalimat-kalimat di azan itu jemaah sekalian, kalau anti sanubarikan, kalau anti patrikan di hati itu dalam banget loh. Allahu Akbar sampai terakhir la ilaha illallah. Ya. Coba dalamin itu. Itu kalau seseorang benar-benar dia mendalami lafal azan nangis, beneran nangis. Karena kita tuh hidup ya udah di azan itu sebenarnya di hidup kita itu apa yang ada di azan itu sekitar kehidupan kita di sana. Itu kalau benar-benar kita mau benar-benar pikirkan azan itu ya. Nah, makanya kalimat-kalimat azan itu isinya maknanya itu dibenarkan oleh setiap yang mendengarnya dari kalangan yang basah maupun yang kering. Kok basah kering maksudnya apa nih? Kita ini hidup di bumi ini, semesta alam ini. Kalau nggak ada yang basah, kalau nggak basah pasti kering, ya kan? Apa aja itu? Ya apa aja, dedaunan. Ada yang basah, ada yang udah kering, ya kan? Tanah, ada yang lihat, ada yang basah, ada yang kering kerontang. Sekarang pertanyaan saya, apakah mereka mendengarkan azan? Dijawab dong, malah melototin saya semua. Saya nanya ini, kan pertanyaan saya. Ya jawaban Anda jawab. Apakah semua dari itu semua mendengarkan azan? Mendengar? Tapi kan mereka nggak punya kuping. Ayo, dalilnya apa? Ya dalilnya ini, semuanya mendengar, baik kering maupun basah, daun yang kering, daun yang basah, tanah yang kering, semua makhluk Allah mendengarkan dan mengamini isi dari azan tersebut. Itu maksudnya. Ya, kita nggak tahu jemaah sekalian. Dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Sahih Bukhari, suatu ketika ada sebatang pohon, ya, di dekat mimbarnya Rasulullah di masjid. Mimbar yang biasa Rasulullah khutbah di situ. Suatu ketika, dan ini sahih hadisnya, bukan khurafat, hadis sahih. Para sahabat kemudian mendengar suara tangisan, rengean seperti nangisnya bayi. Gimana nangisnya bayi kita? Ya, oek-oek gitulah. Dan itu berasal dari dahan itu. Kaget ini sahabat. Ya Rasulullah, itu ada yang bayi nangisan kok seperti bayi gitu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu ranting itu karena kebiasaan mendengarkan tausiah. Ya. Mendengarkan tausiah. Mendengarkan zikir. Sehingga entah keinget Allah, keinget apa. Itu logika kita nggak masuk, tetapi emang itu. Pohon-pohon ini mereka memiliki
sisi tersendiri yang kita tidak tahu. Bebatuan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di surat Al-Isra, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah sesuatu pun melainkan semuanya, baik langit dan bumi, ya, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah, tapi kalian nggak tahu tasbihnya mereka gimana. Makanya di surat Juz 28 tuh, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya berzikir kepada Allah. Maka ketika mereka mendengarkan azan, ya jelas wajar mereka mengamini dan menyetujui azan tersebut. Itu maksud dari yang yabis dan rotob, yaitu yang kering dan basah, mengamini azan tersebut. Itu pertanyaan pertama, ya. Udah paham di sini sampai situ? Baik. Yang kedua, seandainya Anda berada di masjid yang di dalamnya terdapat 100 orang yang melaksanakan sholat, sedangkan Anda muazin atau menjawab seruan muazin, maka Anda mendapatkan pahala 100 orang yang sholat di samping sholat yang Anda lakukan. Paham gak maksudnya? Pertanyaannya kalau kita di luar di masjid, di rumah kan ada masjid yang terdengar ke dalam rumah itu, Pak Ustaz. Kita menyauti itu, pahalanya bagaimana, Pak Ustaz? Itu bukan di situ maksudnya. Begini, maksudnya begini. Sebentar. Hanya di masjid aja berarti. Iya, begini. Masjid pertama begini. Ada orang status muazin, ada orang status menjawab muazin saja, ya kan? Muazin ini pahalanya besar dan berlipat, pahala sholatnya sesuai kelipatan orang yang datang. Kalau yang datang ke masjid 100, maka dan datang itu karena sebab azannya dia, maka 100 pahala sholat orang tersebut masuk ke rekeningnya muazin. Gitu. Nah, di sini juga dikatakan atau Anda menjawab seruan muazin. Itu tidak hanya di dalam masjid jawabnya. Paham? Misal ini masjid apa namanya? Al-Huda? Basalamah? Masjid apa namanya? At-Taubah ya, ahsan. Masjid At-Taubah ini zuhur nanti muazinnya azan, kemudian yang anti atau orang-orang di rumah-rumah ini, yang akhwat-akhwat misalnya, itu menjawab suruhan azan ini, ya, menjawab dengan tulus, ya, dengan benar, walaupun nggak masuk masjid ini. Berapa banyak orang di sini nanti pahalanya ke anti, paham? Walaupun anti nggak ada di masjid. Beda kalau karena anti nggak diwajibin. Bahkan lebih baik, kata Rasul, lebih baik tentu di rumah salat fardu ataupun terlebih sunnahnya. Kalau laki-laki ini baru yang bermasalah. Dia jawab azan. Tetapi habis itu salat di rumah sendiri. Nah ini saya nggak tahu pahalanya dapat nggak tuh mereka. Kalau perempuan insya Allah dapat. Makanya anti baiknya tinggal di rumah dekat dengan masjid besar. Tapi masjid yang benar-benar sunnah usahakan, ya. Karena kalau masjid ini nggak sunnah, biasanya malamnya keganggu, ya, kasihan. Ya. Nah misalnya azan maghrib, ya, biasanya kan maghrib paling banyak tuh jemaah. Azan maghrib udah dijawab oleh anti lagi masak di rumah, anti jawab sesuai dengan sunnah jawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, jawab lagi. Yang hadir 500 orang. Dan insya Allah pahala orang yang full lengkap dia menjawab azan dimanapun dia, mau di rumah sana, yang akhwat, yang ummahat, insya Allah yang pahala orang-orang sholat ini insya Allah juga mengalir kepadanya. Tapi tentu nggak sama dengan besarnya pahala untuk muadzin karena dia sebab. Kalau kita cuma menjawab doang, ya. Tapi kalau misalnya ada tukang jualan cilok di depan misalnya, jawab azan, fasih, ya. Allahu Akbar, dijawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Habis selesai azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian selawatan, Allahumma sholli. Dia selawatan depan cilok. Tapi enggak sholat. Dapat? Kalau enggak sholat enggak bakal dapat, yakin. Tapi kalau enggak sholat di masjid, wallahu alam. Ya. Kalau akhwat kan memang enggak diharuskan sholat di masjid. Begitu ya? Jazakillah khair atas pertanyaannya. Tafadholi. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang yang poin kedua tentang silaturahim. Tadi Ustaz mengatakan bahwa untuk memperluas rezeki itu kan Untuk RSJ? rizki. Oh, rizki. Ya, rizki. Itu kan memperpanjang silaturahim dengan Iya. ibu, atas, bawah, kiri, kanan. Iya. Nah ini pertanyaan saya, kalau dengan ayah bagaimana? Ayah. Iya tentulah ayah juga masuk. Sampai juga. Birrul walidain kan, walidain ini kan bukan berarti dua ibu ya. Berarti poligami bapaknya, enggak. Saya pikir ibu itu yang lebih utama. Iya. Ibu. Oh, tentu ibu lebih utama. Ummuka kan. Tapi bapak iya. Tentu ya bapak iya. Cuma porsi ibu hendaknya 3 kali lipat ya. Porsi ibu hendaknya dibaktikan 3 kali lipat ya. Diukur sendirilah gimana. Ya pokoknya lebih kita berbakti kepada ibu dibandingkan kepada bapak ya. Tapi bapak jangan dihilangkan dari list bakti kita. Kalau misalnya kita bakti sama ibu doang tapi durhaka sama bapak, nah ini masalah. Susah ini. Ya nggak dapat. Hah? Oh, kalau saudara ibu enggak? Ibunya. Kalau saudara ibunya itu 50-50 sama yang lain. Maksudnya sama saudara bapak. Ini zat ibunya, orangnya gitu. Ya. Wallahu alam gitu ya, Mbak. Ada lagi? Ya, silahkan. Masih ada hubungannya dengan reuni tadi Ustaz. Saya kebetulan punya grup sekolah. Iya. Yang alhamdulillah sekali programnya itu bagus. Alhamdulillah. Jadi di samping seperti contohnya menyantuni anak yatim yang masuk Alhamdulillah. dalam keluarga grup Iya. ini dan janda-jandanya juga, terus Masya Allah. Idul Adha, ada kurban juga. Masya Allah. Asalnya juga dari Reunian. juga, ya. Terus nanti juga disalurkannya itu juga ke keluarga-keluarga yang memang kurang mampu di grup Ya. ini juga. Alhamdulillah. Tapi saat tidak dipungkiri juga memang Iya. di grup ini banyak sekali intrik-intrik juga. Ya. Jadi masalahnya banyak sekali. Iya. Ada yang sesama jenis, ada yang dengan lawan jenis itu. Jadi Maksudnya? masalah pribadi antar anggota gitu. Iya. Ada yang si A bermasalah dengan si B, Oh. si B bermasalah dengan si C atau itulah Ustaz ya. Bagaimana saya harus menyikapi di dalam grup itu? Apakah karena saya termasuk di dalamnya, apakah saya juga berdosa di dalamnya? Kemudian kalau misalnya saya dimintain pendapat, kalau ada yang di antara mereka yang berselisih, kemudian entah curhat, entah meminta saran atau bagaimana ke saya, apa yang harus sebaiknya saya lakukan? Iya, jazakillah khair. Iya, sebelumnya saya bukan berarti mengatakan reuni itu nggak bagus secara mutlak ya. Ada sisi positifnya, tetapi kita perlu mengambil langkah bijak. Kalau sisi negatif dari reuni tersebut atau pertemanan dengan orang-orang lama itu membuat kita menghabiskan banyak waktu tidak bermanfaat, bahkan menyeret ke masa jahiliyah lama, maka sebaiknya tinggalkan. Tetapi jika dengan reuni tersebut, dengan mengendarai reuni tersebut, kita bisa banyak berbuat baik dan bisa berpengaruh terhadap teman-teman kita, kalau itu saya sarankan malah tetap stay di sana.
Kalau memang ada kesempatan atau ada kans untuk bisa membuat mereka dapat hidayah. 1 atau 2 atau 3 lah. Ya. Tetap di sana ketika ada perbincangan yang sia-sia, ya udah, wa a'rid 'anil jahilin, yaitu berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, sebagaimana di surat Al-Mu'minun juga walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu mereka orang-orang beriman itu berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Tetapi kalau untuk event-event yang bagus, bermaslahat, tidak ada ikhtilat dan juga untuk kaum muslimin terutama, maka bagus itu. Bagus gerakan mereka. Itu bagus. Nah, adapun permasalahan antara individu laki-laki sama laki-laki yang itu atau terhadap lawan jenis atau gimana, itu selalu ada gesekan dalam masalah interaksi sosial. Jangankan di reunian kayak gitu, sesama ahlu sunnah aja kadang-kadang gesekannya banyak. Maka wajar yang seperti itu. Kalau udah gesekan kayak gitu jangan nimbrung gitu kan. Ya, jadi nimbrungnya di masalah yang berbuat ihsan saja. Cukup. Adapun masalah lain, individu mereka udah cukup, kecuali kalau mereka meminta nasihat. Karena dalam hadis hak muslim terhadap muslim lainnya diantaranya idzastansahaka fansahlah. Jika ada seorang muslim minta nasihat kepada kamu, maka nasihati dia. Kalau dia minta solusi yang syar'i, maka beri dia solusi. Maka itu bagus, baik untuk teman reuni atau bukan teman reuni. Jadi kalau saran saya, kalau memang anti mempunyai kapabilitas dan diizinkan oleh suami dan juga memiliki pengaruh walaupun seberapa terhadap teman-teman, tetaplah sama mereka. Tapi untuk hal-hal yang negatif, sia-sia, tinggalkan itu semua. Cukup begitu? Cukup insyaallah. Iya. Fadhal. Iya. Silakan. Satu orang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu kasus orang tua yang bercerai, Ustaz. Iya. Si istri terlalu sakit hati sama suami, kemudian si ibu memutuskan untuk si anak tidak dijauhkan dari si ayah. Iya. Nah itu bagaimana, Ustaz? Jadi si anak kebingungan. Anak ini berapa usia? Teman saya itu udah dewasa, udah berkeluarga, ada yang masih kecil juga. Anaknya ini pengen ibunya jangan ke ayah, gitu. Ya, jadi diputuskan silaturahimnya. Ya. Si ayah. Kenapa ayahnya? Maaf Ustaz, Begitulah gitu ya. ya mungkin kurang. Ya disensor gitulah pokoknya. Ya. Baik di sini. Bertanggung jawab nggak? Enggak kurang bertanggung jawab, ini kalimat yang global. Gitu. Kalau memang ayah ini sangat buruk perangainya, akhlaknya, suka main perempuan terang-terangan misal, ya. Itu bagaimana Ustaz? Jadi Dilihat apakah ayahnya ini karakternya akan berpengaruh nggak ke anak. emang si ibu ini khawatir. Kalau ibu ini cuman khawatir dan benci aja sama mantannya, cuman itu alasannya, maka jangan kayak gitu. Ya, karena begini loh. Ketika suami istri bercerai, pertama gimana sih cerai itu gimana sih sebenarnya? Saya ini sering kali ya kaum muslim jemaah atau kaum muslimin ini nggak ngerti cerai itu stepnya gimana. Misalnya diceraikan, ada perempuan istri ini, suaminya bilang kamu pisah sama saya. Pisah di sini artinya cerai kan? Pisah sama saya, cerai. Ketika ditalak seperti ini bukan berarti itu istrinya langsung boleh ke rumah ibunya, bukan. Ya, melainkan harus tetap di rumah bersama suaminya. Selama kapan? Selama masa iddah. Karena pemahaman sebagian nggak gitu. Wah, baru dibilang cerai sama suaminya langsung telepon ibunya, "Ma, aku dicerai." "Udah kamu pulang aja, nggak usah ke situ." Ya kan? Diboyong sama ibunya ke rumah. Pisah. Ya benar ini pisah, tapi nggak boleh kayak gini caranya.
ketika diceraikan oleh suami tetap di rumah, kecuali kok cerai 3 langsung ya, tetap di rumah sama suaminya. Itu namanya masa iddah. Dan masa iddah itu nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah aja diam. Ya, supaya apa dalam Islam? Supaya hikmahnya apa? Supaya suaminya rujuk lagi. Masa iddahnya perempuan berapa? Kalau diceraikan gini 3 kali masa haid, ya kan? Menurut salah satu pendapat, dan itu yang insya Allah kita pilih. Kalau misalnya perempuan ini lagi sedang hamil, diceraikan, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Yaitu stay di rumahnya suami itu. Jangan malah ujuk-ujuk dicerain tanpa izin, tanpa misi, pulang ke rumah emaknya. Enggak, ini salah, ini enggak boleh ini. Kenapa? Ketika seorang perempuan diceraikan pertama atau kedua kali, itu dia masih milik suaminya 100%. Dan nggak boleh ada laki lain, wah udah janda nih dia nih. Belum janda dia. Belum. Kapan jadi jandanya? Setelah 3 kali haid selesai dan suaminya tidak ambil sikap. Berarti udah selesai. Dan ketika itu udah selesai bubaran pernikahan itu, balik udah masing-masing. Istrinya balik ke rumah orang tuanya, suaminya ya nggak tahu dia mau ngapain. Kalau suami yang mau rujuk, itu bukan rujuk lagi namanya, tapi harus ngelamar ulang, pakai akad baru. Karena sudah selesai masa iddah. Itu yang benar ya. Udah itu dulu itu. Nah sekarang konteks yang ditanyakan, anggap sudah selesai masa-masa itu. Berarti udah jelas cerai. Dan nggak balik lagi. Dan istrinya pun nggak mau. Kalaupun suami itu mau ngelamar dia lagi, istri berhak untuk menolak. Karena udah bukan istrinya lagi, mantan. Ketika sudah terjadi perceraian, asalnya pengasuhan terhadap anak itu di hak siapa? Ibu atau ayah? Ibu atau ayah ibu? Ayo loh. Patungan? Apa? Tergantung umur. Enggak, asalnya, saya bilang asalnya. Kembali ke asalnya dulu. Anak, kalau disebut anak kan berarti masih butuh kasih sayang orang tua. Ibu kan? Ibu. Tapi kalau ibunya nikah lagi, maka hak pengasuhan ke siapa sekarang? Ke bapak atau masih ke ibu? Ke bapak atau ke ibu? Ke bapaknya. Kenapa? Karena ibunya sudah dimiliki oleh orang lain. Sehingga ibu ini harus menunaikan hak suami barunya. Kecuali kalau suaminya ridho, ya udah nggak apa-apa tuh, anak kamu di sini aja nggak apa-apa sama saya. Kalau suami nggak ridho, ya udah anak itu diserahkan ke bapaknya. Paham? Itu yang ibu-ibu tadi, apa sudah menikah lagi belum? Masing-masing sudah menikah. Masing-masing sudah menikah kan? Dari kecil si anak keputusan pengadilan diserahkan kepada si ibu. Iya. Karena masalah itu tadi si ayah perangainya kurang baik. Ya. Baik-baik perangai kurang baik atau perangai bagus, tetap harus berpihak ke ibu, karena memang namanya anak kecil. Kalau diasuh sama ayah jadi gimana? Saya aja susah. Menikah pun, si istri tetap si anak dipegang sama. Nah, ini dia kasusnya di sini kan. Ketika istri atau mantan istrinya sudah menikah dengan pria lain, dan mantan suami sudah menikah dengan wanita lain gitu kan ya. Nah terus anaknya ini sekarang harusnya sama siapa gitu kan. Asalnya dilihat dari bagaimana keputusan suami barunya ibunya itu. Paham? Suami barunya ibu itu. Kalau suami barunya ibu tersebut ya ridho, udah nggak apa-apa kamu di sini aja, maka nggak masalah, ya. Tapi kalau suaminya nggak ridho, maka harusnya ke bapaknya dia. Paham nggak di sini? Paham nggak? Paham. Asalnya kalau sudah masing-masing menikah, asalnya adalah haknya siapa? Bapak, ya kan? Bapak ini berhak menagih. Sini kamu,
Udah ibumu udah diboyong sama bapak lain. Dia bukan bapakmu loh, gitu kan? I'm your father, gitu kan? Sini kamu, gitu. Itu hak dia. Kenapa kok jadi hak bapaknya? Karena pertama, ibunya sudah dimiliki pria lain. Satu. Kedua, hak menafkahi anak itu haknya siapa? Bapaknya, bukan ibunya. Ibu itu nggak menafkahi anak. Makanya setelah ditalak, setelah dicerai, sebenarnya bapak itu tetap wajib untuk nafkahi anaknya. Selama anaknya belum bisa menafkahi dirinya. Paham? Begitu ya Bu ya? Tetapi ketika kemudian ternyata bapaknya perangainya busuk misalnya, dan suami barunya itu ridho, maka sah dia bersama rumah tangga yang ibunya itu. Paham atau enggak di sini? Paham? Walaupun hakim enggak mutusin apa-apa, ini tanpa hakim pun enggak masalah. Karena melihat dari konteks tidak mungkinnya anak itu dititipkan kepada bapaknya, walaupun asalnya bapaknya wajib untuk menafkahi. Tapi anak ini udah berapa usia? Ada 4. Oh, Masya Allah banyak ya. Dan itu bapak barunya mau? Ya mau. Beneran mau? Yang sampai sekarang kan udah ada yang berkeluarga juga ya baik-baik aja. Oh iya, oke lah. Ya udah ya. Ya secara hukum nggak masalah, insya Allah. Seperti itu nggak Cuman masalah. yang jadi masalah si anak itu Oh, dicegah berkeluh karena si bapak barunya, itu bapak dia kandungnya. pengen bertemu, cuman dicegah oleh si Oh, ibu. iya. Jadi istilahnya udah mendingan nggak usah berhubungan lagi dengan si ayah gitu. Begini ya, tolong ibunya dinasehati. Ibunya tolong dinasehati, ya. Apakah tidak mungkin bapaknya ini berubah kelak kalau misalnya melihat anak-anaknya gitu, coba. Coba dinasehati dengan hati. Bapak ini laki-laki dan bapak yang jahat ini mungkin ya, laki-laki, dan bukankah dia punya hati yang mungkin bisa Allah ubah dengan melihat anak-anaknya? Ditakutkan dia akan terus keras dan buruk seperti itu karena dia tidak pernah melihat anak-anaknya lagi. Sampai frustrasi. Yang namanya bapak-bapak kan juga pengen lihat anaknya juga, Bu. Coba dinasehati itu ibunya. Padahal asalnya itu adalah hak bapak itu untuk memiliki anak-anak itu. Maka coba diberikan nasihat dan diberikan motivasi tauhid juga. Percaya kepada Allah Azza wa Jalla dan mintalah kepada Allah semoga dengan dipertemukannya bapak itu dengan anak-anaknya ini bisa perlahan mencair dan berubah. Mungkin Terus si anak pernah mau sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan sang ayah, cuman dia khawatir takut dosa juga sama si ibu gitu maksudnya. Jadi bingung juga. Jadi gimana Ustaz? insya Allah Dosa atau gimana? enggak berdosa, enggak masalah. Sembunyi-sembunyi enggak masalah. Ya, ini bukan uququl walidain, bukan durhaka. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam bab silaturahim. Ya. Kita ini tetap diwajibkan berbakti kepada orang tua yang kafir. Lihat. Orang tua kalau naudzubillah, kalau ada seorang muslim, bapak ibunya kafir, wajib berbakti tetap, berbuat ihsan. Itu yang kafir, yang kufur terhadap Rabbul Alamin. Kalau bapak ini kejahatannya mungkin main perempuan atau apa, itu masih lebih ringan daripada kafir. Kalau ada orang kafir masuk Islam hatinya berubah, bapak ini bisa lebih sempat lagi untuk berubah hatinya dibandingkan orang-orang kafir. Maka tolong jangan dicegah. Ya mungkin karena takut terinfluence, itu jangan suudzon gitu, percaya sama Allah. Ya, karena Allah mensyariatkan semua anak baktilah pada orang tuanya. Walaupun orang tuanya fasik atau kafir bahkan. Begitu. Ibrahim alaihissalam, lihat bapaknya melawan dirinya enggak? Dan bapaknya menantang Allah bukan? Iya. Tapi bukankah Ibrahim tetap apa kata Ibrahim kepada bapaknya? Ya abati. Abati itu artinya apa? Bapakku sayang. Kalau bahasa kita nih. Iya, abati itu panggilan kesayangan untuk bapak. Ya. Begitu. Selesai permasalahannya insyaallah. Tolong dinasihatin untuk keluarga tersebut.
Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kalimat Anda tadi benar, mudah-mudahan. Nambah sedikit Ustaz, tadi Iya. kalau istri yang sudah ditahan tidak boleh keluar dari rumah sebelum masa idahnya berakhir. Kecuali darurat. Iya, tapi kalau selama masa idah itu dia tidak keluar rumah, tapi si suami malah yang bawa, kalau dia suami malah bawa perempuan ke rumah, apa yang harus disikapi oleh istri? Nauzubillah ini. Ini suaminya ngawur ini. Ini suami bawa perempuan untuk diapain coba? Ya mungkin istri baru atau apa? Calon atau udah istri baru? Calon. Ya mungkin saja calon, mungkin juga sudah istrinya. Dan untuk apa dibawa ke rumah? Kalau sudah istrinya, boleh kan dibawa ke rumah? Oh, rumah dia maksudnya. Iya, ya boleh-boleh aja. Terus sikap istrinya yang Ngumpet di kamar. Ngumpet di kamar aja. Ya. Lah mau gimana? Mau menjamu? Gak mungkin, yang ada piring terbang kan? Mau juga gak mungkin menjamu. Udah ngumpet aja. Kamar sabar, minta sama Allah taufik. Udah. Mau gimana coba? Mau ngamuk? Ini kondisi kayak gini kan gak mungkin disikapi dengan sikap emosional. Udah ngumpet aja di kamar. Ya. Mau ngapain coba? Ayo. Tapi kalau istri tersebut, nih kalau perempuan yang dibawa itu adalah bukan istrinya, bukan siapa, nggak tahu nih. Maka istri yang sah tersebut berhak untuk mengusir perempuan itu. Kalau dia belum jadi istri. Paham? Gitu. Tapi kalau dia istrinya beneran, istri kedua misalnya, ya mau gimana lagi? Ya ngumpet aja lah. Coba mau ngusir. Loh, ini usir rumah siapa? Rumah suami. Ya kan? Yang ada malah istri pertama yang diusir. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Cukup. Ya. Tadi yang bertanya ada berapa orang, Om? Coba tunjuk tangan yang sudah bertanya. Tolong tunjuk tangan, ada berapa? 5. Mau nanya lagi? Mau nanya? Ayo, terakhir dah ya. Ini nanya tentang masalah itu juga nih jangan-jangan ya. Waalaikumsalam. Lanjut nanya yang masalah anak. Ya. Anak. Jadi kalau misalnya udah bercerai, istrinya tahu dengan suaminya gak bagus, bapaknya juga gak nyari anaknya. Jadi istri tetap merawat anaknya tanpa menyuruh mencari bapaknya, karena bapaknya juga gak akan mencari anaknya maksudnya. Tapi neneknya dari yang suami terkadang suka ini. Nah itu Suka apa? Neneknya suka apa? Suka ketemu, pengen ketemu. Iya. Temuilah. Itu termasuk. Misalnya si ibu tidak menyuruh anaknya untuk ketemu bapaknya atau bapaknya juga nggak nyari, itu istrinya nggak dosa. Enggak dosa. Iya, karena bapaknya juga sulit di ini kan. Sulit sih nggak Ustaz. Cuman emang Tapi oh gitu. Bapaknya juga nggak terlalu peduli sama anaknya. Coba anjurkan untuk datang ke bapaknya. Anjurkan. Tetap suruh dianjurkan. Anjurkan. Karena itu orang tua. Bapaknya juga nggak nyari gitu. Iya, anjurkan. Orang tua kandung. Siapa tahu dia hatinya lebih cair lagi insyaallah. Anjurkan. Pernah sih ketemu Ustaz, tapi bapaknya biasa aja. Jadi anaknya juga. Itu urusan mereka lah. Saya nggak mau tahu. Pokoknya yang penting anjurkan. Oh begitu Ustaz. Iya. Iya, silaturahim. Namanya kan silaturahim ya. Misal anti punya bapak nggak peduli sama anti. Apakah kemudian anti udahlah nggak usah sama bapak? Nggak begitu. Ini kan bapak sendiri, jadi tetap anjurkan buat datang. Walaupun bapaknya ya dingin aja. Oh lo datang ya udah biarin dah gitu. Enggak, tetap datang. Berbakti sama orang tua. Si ibu menjaga perasaan anaknya, takutnya nanti tuh bapaknya dingin aja begitu. Itu Gimana ibunya justru jangan ngomong kayak gitu. Mohon maklum bapak kayak gitu emang justru mengademi, jangan malah ngomongin bapak lu tuh kayak gitu tuh. Emang bapak lu kayak gitu udah dulu. Nah, kayak gitu kan malah tambah runyam masalah.
Ya. Wasulhu khair, mencari yang baik, islah lebih baik. Gitu aja. Jangan dipisahin. Begitu ya. Jazakillah. Tapi ini yang 5 penanya pertama tadi, siapa tadi? 5 tadi? Tolong tunjuk tangan. 5 orang tadi. Yang pertama, ya. Itu tolong dikasihkan, ada hadiah sedikit dari saya. Walaupun sedikit ya. Taruh aja situ nanti biar mereka yang ambil insyaallah. Itu hadiah 1 helai dan 1 buku. Ya, untuk yang tadi 5 pertanyaan ya. Afwan yang penanya ke-6 enggak dapat, nanti mungkin tahun depan ya insyaallah. Ya. Khalas, cukup insyaallah sampai sini karena saya ada kajian di Kebayoran, jadi harus pergi. Setelah ini cukup insyaallah. Tadi terakhir ya. Baik, jazakumullahu khaira atas undangannya dan juga kesediaan hadir dan juga istima'nya. Wa barakallahu fikunna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.